Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kesempatan kali ini kita akan belajar di pertemuan kedua, yaitu tentang bab zakat. Kemarin anak-anak udah membaca dan merangkum. Nah, hari ini Pak Ja'a mau menjelaskannya. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak dipersiapkan dulu buku paketnya, buku LKS dan buku tulis. Ya, sebelum kalau udah siap, kita mulai dulu dengan bacaan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama adalah pendahuluan. Islam mengajarkan kesucian. Nah, ajaran Islam tentang kesucian mencakup suci badan, pakaian, dan tempat. Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga kesucian dan dari kotoran, baik berupa najis maupun hadas. Kesucian merupakan hal penting yang harus diperhatikan sebab kesucian merupakan syarat untuk beribadah. Oleh karena itu, jagalah dirimu agar selalu berada dalam kesucian. Biasakanlah dirimu dalam keadaan berwudu di mana saja, meskipun dalam keadaan tidak hendak melaksanakan sholat. Jika sering menjaga wudu, insya Allah wajah kita akan tampak selalu berseri-seri dan selalu dalam keadaan suci. Pakaian yang bersih akan menjadi kita terlindung dari kotoran. Pakaian berfungsi melindungi tubuh kita dari panas, keringat, debu, polusi, dan sebagainya. Pakaian yang kita gunakan harus bersih. Pakaian yang habis dipakai harus dicuci agar tidak menjadi sarang kuman. Pakaian yang kotor akan membuat orang yang memakainya terkena penyakit. Jadinya anak-anak kalau pakai pakaian itu harus dicuci biar bersih, tidak terkena penyakit. Lingkungan sekitar kita juga harus bersih agar masyarakat menjadi sehat. Kamarmu, rumahmu, tempat sholatmu, halaman dan jalan semuanya harus bersih. Ajaklah teman-temanmu kerja bakti setiap minggu. Ya, buanglah sampah pada tempatnya agar tidak menjadi tempat berkembang biak penyakit. Lingkungan yang bersih terlihat asri, nyaman, dan menyehatkan. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang yaitu apa itu arti bersih dan sehat. Aku senang berwudu, ayo belajar tayamum dan mensucikan hadas besar. Nah, bersih pangkal sehat, pepatah yang sering kita dengar. Artinya menjaga kebersihan menjadi kita sehat. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, di lingkungan di sekitar kita, termasuk dalam tempat beribadah. Ya. Badan yang bersih menjadi sehat, mandi 2 kali sehari, berwudu setiap akan sholat, dan beristinja setiap buang air merupakan contoh perilaku menjaga kebersihan. Badan bersih dan terhindar dari kuman dan penyakit. Orang yang bersih badannya akan terjaga kesehatannya. Ya, itu tadi pendahuluannya. Yang terus yang selanjutnya adalah cara berwudu. Pengertian wudu adalah bersuci dengan menggunakan air yang dibasuh ke anggota badan secara bergantian. Bersuci disebut juga toharah. Tujuan berwudu adalah menghilangkan hadas kecil. Air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci, mensucikan. Wudu merupakan syarat sahnya sholat. Setiap umat Islam harus bisa melaksanakan wudu. Wudu memiliki rukun dan sunnah. Keseluruhan rangkaian wudu dikerjakan dengan tertib. Tertib itu artinya dikerjakan secara teratur dan berurutan. Jadi ini orang sasae. Nah, syarat wudu yang pertama adalah beragama Islam, tamyiz. Tamyiz itu mampu membedakan mana baik dan yang buruk. Bersuci dari darah haid dan nifas bagi perempuan. Tidak penghalang air wudu yang menempel pada anggota wudu. Ya, seperti cat, dah, tipek. Tidak ada benda yang menempel pada anggota wudu yang berupa air wudu, misal minyak tanah. Harus menguasai rukun wudu.
Nah, selanjutnya rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama adalah niat, ya, membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, yang terakhir tertib, harus tertib. Sunnah wudhu. Nah, sunnah wudhu membaca basmalah, memakai siwak, kumur-kumur, istigsak, memasuki air di hidung, membasuh 3 kali, melebihkan basuhan, ya harus 3 kali, dilebihkan nggak apa-apa, membasuh ke seluruh rambut, telinga, mengusap tengkok, menggosok, mendahulukan anggota sebelah kanan, tertib. Yang terakhir adalah jangan lupa membaca doa sesudah wudhu, kalau bisa menghadap kiblat. Batalnya wudhu, ya, kentut, keluarnya angin dubur, buang air besar atau kecil, hilangnya akal karena tidur, pingsan, gila atau mabuk, terus menyentuh kemaluan atau dapur. Tata cara berwudhu. Ya, yang pertama adalah membaca basmalah dengan niat. Ya, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan, berkumur-kumur 3 kali sambil membersihkan gigi. Ya, membersihkan air lubang hidung di telinga, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh telinga, terus membasuh kaki, yang terakhir doa setelah wudhu. Nah, hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Contohnya hadas kecil adalah buang angin. Buang angin ini kecil, buang air besar. Tadi ya. Jika kamu berhadas kecil, cara mensucikannya dengan berwudhu. Masih ingat kan cara berwudhu, anak-anak? Ya, berwudhu itu menggunakan air yang mensucikan. Yang pertama adalah niat. Nah, doanya adalah nawaitu wudu'an li rafil hadasil asgharir fadlillahi ta'ala. Nanti kita hafalkan. Yang kedua adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Semua urutan tersebut masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali, ya, dengan cara wudhu Nabi, ya. Setelah itu jangan lupa habis wudhu harus membaca doa setelah wudhu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Disunahkan menghadap kiblat. Ya, ini kalau nggak ada air kita akan bertayamum. Ya, tayamum adalah pengganti wudhu untuk mensucikan hadas kecil. Bagaimana cara bertayamum? Tayamum ini menggunakan debu yang suci, yaitu debu yang tidak tercampur kotoran seperti debu di halaman rumah, debu yang menempel di dinding rumah, atau di tempat yang bersih. Nah, caranya itu membaca basmalah, ya, tepukkan kedua telapak tangan di atas debu, lakukan secara perlahan, kemudian tiuplah kedua telapak tangan yang berdebu itu, lalu diusapkan ke wajah. Nah, itu nanti kita, ya, tayamum. Terus mensucikan hadas besar. Nah, hadas besar, ya, ini itu. Nah, tugas untuk anak-anak kali ini, ya, ini metune. Ya, kerjakan buku tulis mata pelajaran BAI, ya, soalnya. Terus tulislah doa niat sebelum melakukan berwudu beserta artinya, ya. Sebutkan 5 sunnah ketika berwudu. Tulislah doa sudah melakukan wudu, habis itu dihafalkan, ya. Ini tugasnya dikerjakan di buku tulis PAI, ya teman-teman, anak-anak, ya. Kalau udah dikirim ke Pajak. Nah, itu dulu pertemuan dari Pajak. Terima kasih. Ya, anak-anak kelas 2, semoga ilmunya bermanfaat. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar.